Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua sehat. Sekarang kita akan belajar akidah akhlak bab 5, sifat tercela, egois, berkata kasar dan berbohong. Kompetensi dasar 3.5 memahami akhlak tercela, egois, berkata kasar, berbohong dan cara menghindarinya. Tujuan dari pembelajaran ini setelah mengamati tayangan video berikut, peserta didik dapat memahami akhlak tercela, egois, berkata kasar, dan berbohong. Yang kedua, setelah mengamati video berikut, peserta didik dapat membandingkan akhlak tercela, egois, berkata kasar, dan berbohong. Yang pertama adalah sifat egois. Egois itu artinya adalah ingin menang sendiri. Orang yang egois hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Dalam Islam, sifat egois itu disebut juga dengan ananiyah. Nah, jadi egois itu ingin menang sendiri ya anak-anak. Nah, orang yang egois memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, suka mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, ingin menang sendiri. Dan yang ketiga, suka mengatur tapi tidak mau diatur. Yang keempat, keras kepala dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Yang kelima adalah tidak mau peduli dengan orang lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang egois. Selanjutnya, akibat dari sifat egois. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak disukai oleh orang lain. Yang ketiga, memiliki banyak musuh. Dan yang keempat adalah sering mengalami kegagalan. Selanjutnya adalah contoh sikap egois. Di sini Bu Guru memberi 4 contoh. Yang pertama, tidak mau berbagi mainan dengan teman. Mempunyai mainan itu tidak dipinjamkan ke temannya. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah tidak di tempat sampah. Yang ketiga, malas membantu pekerjaan orang tua. Tidak mau membantu orang tua yang sedang sibuk. Yang keempat, menghabiskan waktu hanya untuk bermain, tidak belajar. Nah, cara menghindari sifat egois yang pertama, berdoa meminta kepada Allah agar terhindar dari sifat egois. Yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang ketiga, belajar untuk sabar dan menahan diri. Yang keempat, belajar untuk memperdulikan orang lain. Yang kelima, bersedia menolong teman ketika dalam kesulitan. Selanjutnya, yang pertama adalah egois, yang kedua adalah berkata kasar. Berkata kasar, sebagian orang sangat mudah berkata kasar. Berkata kasar merupakan perbuatan yang tercela. Berkata kasar itu berbicara kasar pada temannya, atau suka mengumpat atau berbicara kotor, itu adalah berbicara kasar. Tahukah kalian bahwa segala ucapan manusia dicatat oleh malaikat? Siapa yang mencatat amal manusia itu? Yaitu malaikat Raqib dan Atid. Baik ucapan yang baik maupun ucapan yang buruk itu dicatat oleh malaikat. Semua yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat. Nah, oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat berkata, mengucapkan yang baik-baik saja. Akibat berkata kotor. Nah, akibatnya yang pertama, mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, dijauhi teman. Yang keempat, membuat orang lain sedih. Dan yang kelima, tidak dihargai orang lain. Jadi kalau kita berkata kotor itu mendapatkan dosa dan menyakiti orang lain. Dan cara menghindari perkataan kasar antara lain. Yang pertama, jika tidak mampu berkata baik, lebih baik diam. Jadi kalau kita tidak bisa berbicara yang baik-baik, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Harus berteman, berkumpul dengan orang yang baik. Ketiga, belajar bersabar. Yang keempat, menghindari pertengkaran atau perdebatan.
Selanjutnya, yang ketiga adalah berbohong. Yang pertama tadi adalah egois, yang kedua berkata kasar, dan yang ketiga adalah berkata bohong atau berbohong. Berbohong merupakan contoh perbuatan buruk yang harus dihindari. Berbohong adalah lawan dari jujur. Sebutan lain berbohong adalah berdusta. Jadi bohong dan dusta itu artinya sama. Berbohong yaitu berkata yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi pengertian berbohong itu berkata tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Berbohong merupakan pokoknya kejahatan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk meninggalkan kebohongan, baik dalam perkataan, perbuatan, ibadah, dan segala hal. Alasan mengapa kita dilarang berbohong oleh Allah yaitu yang pertama, sulit mendapatkan hidayah dari Allah. Yang kedua, mengundang laknat dari Allah. Yang ketiga, dapat menyebabkan kejahatan lain yang lebih besar. Yang keempat, berbohong merupakan ciri orang munafik. Yang kelima, dihinggapi keraguan. Itu merupakan alasan kita dilarang untuk berbohong. Selanjutnya, akibat dari suka berbohong. Yang pertama, mendapat dosa atas perbuatan tersebut. Yang kedua, tidak dipercaya dan dijauhi orang lain. Yang ketiga, ucapan kita tidak dihargai orang lain. Yang keempat, dicabut rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjadi diri kita tidak tenang dan was-was karena takut kebohongan kita terbongkar. Kebohongan kita diketahui orang lain. Cara terhindar dari sifat bohong agar kita terhindar dari sifat bohong. Yang pertama, meningkatkan rasa takut kepada Allah apabila berbuat dosa. Jadi kalau ingin berbuat dosa, mau berbuat dosa, itu ingat Allah, takut pada Allah. Yang kedua, perbanyak mengingat kematian dan akhirat. Yang ketiga, biasakan diri untuk tidak berbohong sekecil apapun. Yang keempat, meyakinkan diri bahwa berbohong adalah perbuatan yang sangat buruk. Yang kelima, menyadari bahwa malaikat Raqib dan Atid selalu mencatat amal perbuatan kita. Setelah mendengarkan penjelasan Bu Guru, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan. Dibaca dengan seksama dan jawabannya nanti ditulis di buku tulis ya, dikerjakan. Sekian, terima kasih dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.